Saudara, dengan gagalnya Anies Baswedan yang maju di Pilkada Jakarta menyisakan pendukungnya yang cukup banyak. Apalagi di tahun 2017 yang lalu, Saudara, Anies Baswedan ini memenangkan Pilkada Jakarta dengan perolehan suara mencapai hampir 58%. Pendukung Anies inilah yang diperebutkan 3 pasangan calon. Lalu kemana dukungan pemilih Anies akan berlabuh dan seberapa besar efek Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Pagi ini, Saudara, kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah ada di studio, diantaranya ada juru bicara Anies Baswedan, Pak Syahrin Hamid. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syahrin. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga ada juru bicara dari tim pemenangan Pramono Rano, sudah ada Mas Aris Setiawan Yodi. Selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi Mbak. Oke, kemudian juga ada Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, CSIS, Mas Arya Fernandes. Selamat pagi Mas Arya. Selamat pagi. Ya, kemudian juga melalui sambungan Zoom ada anggota tim sukses dari Ridwan Kamil Suswono yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ada Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat pagi Mas Viva. Selamat pagi Mbak Rizdy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nih, kan kita tahu ya di Pilkada Jakarta ini sebentar lagi. Kalau di Pilpres itu ada Jokowi's Effect kalau kita kemarin melihat. Tapi kalau misalkan di Pilkada Jakarta ini tampaknya ada Anies Effect. Nah, kabarnya nih Mas Anies ini akan membuat partai politik. Benarkah demikian Mas Syahrin? Ya, tentunya ini sudah disampaikan oleh Mas Anies bahwa saat ini tahapannya sedang dalam tim kajian. Jadi berarti niatan itu memang sudah ada kan? Oh iya, sudah ada. Bahwa sudah ada niat untuk membangun institusi politik. Apakah nanti itu bentuknya ormas ataukah partai politik. Yang jelas saat ini dalam fase pengkajian. Tim pengkajiannya tidak lama lagi akan diumumkan oleh Mas Anies atau oleh timnya sendiri. Oke, jadi niatan untuk membuat atau membuat partai politik Anies Baswedan ini setelah nama Anies Baswedan ini gagal melaju di Pilkada Jakarta. Tidak juga, tidak karena gagal. Tentunya gini, kita tahu bahwa Anies sudah 2017 mengikuti kontestasi politik, 2024 juga mengikuti kontestasi Pilpres. Dan yang diusung oleh Mas Anies adalah gagasan-gagasan, ada track record. Nah, ini semua kan memerlukan instrumen politik. Dan kita tahu bahwa partai politik beberapa fungsinya adalah yang pertama menjadi bagian dari edukasi politik, instrumen untuk mengedukasi rakyat. Yang kedua adalah menjadi agregasi, artikulasi, alat perjuangan aspirasi rakyat. Nah, dan juga yang ketiga adalah menjadi instrumen untuk distribusi kepemimpinan publik ataupun kepemimpinan politik. Nah, ini semua kan terinstitusionalisasi dalam partai politik. Apalagi sistem politik Indonesia sebelum dipilih oleh rakyat atau oleh warga, ada saringan threshold yang harus dilewati, yaitu partai politik. Nah, sehingga partai politik ini memang penting. Oleh karenanya bagi Mas Anies ini patut dipertimbangkan. Apakah nantinya ini menjadi institusi partai politik sebagai instrumen untuk memperjuangkan gagasan-gagasan politik Anies, ataukah misalnya cukup dengan ormas untuk menghimpun kesamaan pikir, kesamaan cita-cita perjuangan. Nah, saat ini tahapannya masih dalam tahap kajian. Jadi masih membahas antara mau membuat partai politik ataukah mau membuat ormas begitu ya. Tapi kalau banyak yang mengatakan ini sudah saatnya seorang Anies Baswedan kalau tidak mau kemudian bisa dikatakan mengikuti partai politik yang sudah ada begitu ya. Sudah saatnya untuk membuat partai politik karena masanya banyak banget. Itu artinya nama Anies Baswedan tidak akan mengendorse salah satu pasangan calon yang berlaga di Pilkada Jakarta? Ya, memang dari sisi nama, ya kita tahu bahwa kita harus akui nama Anies ya saat ini memang sudah memiliki elektoral yang sudah teruji. Dan kita tahu juga bahwa tokoh-tokoh besar bangsa ini juga selalu membangun instrumen politik melalui partai politik. Ada Amin Rais dulu membangun MARA, kemudian Partai Amanat Nasional, SBY kemudian menjadi Partai Demokrat, begitu pula Pak Surya Paloh, Nasdem Ormas kemudian menjadi Nasdem sebagai partai politik. Nah, tentunya ini adalah bagian dari instrumen alat perjuangan politik di bidang politik. Nah, terkait dengan Pilkada DKI, ya kita tahu bahwa Anies juga sudah memiliki elektoral fix yang sudah diuji pada
Pilkada 2017 maupun pada Pilpres 2024. Dan kalau kita lihat survei-survei bahwa preferensi warga atau aspirasi warga yang tergambar melalui survei-survei politik memang mayoritas. Jadi pertanyaan urut saya satu, sampai gitu kan. saat ini Mas Anies belum ada niatan untuk mengendorse salah satu 3 paslon begitu? Nah, tentunya Mas Anies saat ini kan sudah menjadi sosok yang dijadikan referensi oleh warga. Kenapa? Pertama adalah sudah melewati atau memiliki rekam jejak masa tugas pada saat 2017-2022. Yang kedua, apa yang dijanjikan itu tertunaikan. Sehingga yang terbentuk adalah trust terhadap Mas Anies. Nah, trust inilah terpersonifikasi kepada Mas Anies. Nah, oleh karenanya masyarakat tentunya para pemilih Anies secara khusus pasti menunggu memang kemana kira-kira arah Mas Anies. Nah, dan sampai saat ini memang betul tidak ada ataupun belum ada. Tidak ada atau belum ada? Belum. Bukan tidak ada ya, belum. Kan tahapannya kan juga masih masa, kan penetapan caleg juga belum, penetapan calon. Penetapan calon kan kurang lebih nanti 22 September. Ya. Terus setelah itu 25 baru masuk masa kampanye. Jadi ya masih lama barang ini kan. Jadi kita ikutin aja dulu tahapan-tahapan ini sampai dengan calon ditetapkan, dan tentunya ya bahwa warga masyarakat kalau melihat bahwa apa sih sebenarnya yang membangun kepercayaan terhadap Anies? Nah, rakyat menjadi percaya, terutama rakyat kecil, karena ada banyak hal konkret yang telah dibuat oleh Anies untuk warga masyarakat miskin kota, untuk warga-warga yang lemah dengan berbagai macam program-program sosial untuk warga, itu kan banyak hal. Nah, sehingga calon mestinya sudah harus mulai mengidentifikasi apa problem-problem real warga yang terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh Mas Anies selama masa pengabdiannya sebagai gubernur Jakarta. Saya ke Mas Aris dulu. Mas Aris, ini kan kalau kita lihat ya, suara Anies Baswedan di Pilkada Jakarta atau di kemarin Pilkada Jakarta 2017, kemudian di Pilpres ini kan memang selalu top of mind lah, top 3 gitu ya. Nah, bagaimana kemudian pasangan Pramono Rano ini bisa meyakinkan nama Mas Anies Baswedan untuk bisa mengendorse Pramono Rano untuk bisa meningkatkan elektoral di Pilkada Jakarta, atau memang mengaplikasikan saja program-program yang sudah baik dijalankan oleh nama Anies Baswedan ke Pramono Rano? Jadi yang pertama yang perlu ditekankan bahwa pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini pasangan yang ingin berdiri di semua golongan dan lapisan masyarakat, termasuk juga para tokoh-tokohnya, gitu kan. Jadi kita bisa paham betul bahwa di Pilpres kemarin pemilih Mas Anies di Jakarta misalnya itu sekitar 2,6 juta, dari DPT mungkin 8 juta di Jakarta, kemudian di Pilkada 2017 lebih dari 3 juta, saya pikir itu sudah lebih dari, kalau di Pilpres itu proporsinya 30% suara, itu saya rasa memang suara yang cukup besar. Jadi memang pada prinsip utamanya bahwa pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini juga mengajak atau merangkul semua pendukung dari paslon-paslon yang sebelumnya berlaga. Gitu. Jadi misalnya pendukung Mas Anies kami sangat welcome jika ingin bersama-sama membangun Jakarta ke depan. Tapi gimana caranya? Pak Prabowo juga kita rangkul, apalagi pendukungnya Mas Ganjar seperti di Pilpres sebelumnya. Di Pilkada 2017 pendukung Pak Ahok juga kita sangat welcome jika ingin mendukung. Pendukung Mas AHY pun juga kita sangat welcome untuk menggabung. Jadi kita tidak ingin membatas-batasi, mengkotak-kotakan, karena memang prinsip kita ini membangun Jakarta ini untuk sama-sama semuanya. Bagaimana cara merangkul? Misalnya dalam konteks pendukung Mas Anies misalnya, jelas program-program Mas Anies yang baik, mulai dari Jaklingko misalnya, kemudian pembangunan JIS misalnya, juga bagaimana transportasi umum di Jakarta sudah terintegrasi, itu akan diteruskan dan lebih dimantapkan seperti itu. Dan jangan lupa satu-satunya calon, saya bukan menyatakan bahwa ini bukan kebetulan, memang waktu itu sempat bertemu di CFD, itu satu-satunya calon yang sudah bertemu Mas Anies yaitu Mas Pram dan Bang Dul. Dan baru saja tadi malam Mas Pram dan Bang Dul secara terbuka bertemu dengan salah satu guru politik Mas Anies yaitu Pak Yusuf Kalla.
di kediamannya. Itu terbuka bertemu sampai pertemuannya itu sangat hangat. Kemudian Mas Pram juga dipeluk oleh Pak JK dan Pak JK juga menitipkan pesan-pesan kepada Mas Pram jika memimpin Jakarta apa-apa saja yang perlu dibenahi. Mas Pram juga secara terbuka di depan media bersama Pak Yusuf Kalla itu menyampaikan bahwa Pak Yusuf Kalla juga berjasa terhadap urusan-urusan salah satunya banjir di Jakarta. Itu saya pikir adalah suatu keinginan, ada satu nafas yang sama. Saya pikir antara gagasan-gagasan Mas Anies terhadap pembangunan Jakarta dengan apa yang ingin diperjuangkan Mas Pram dan Bang Dul. Apa yang ingin diperjuangkan Mas Pram dan Bang Dul jelas, yaitu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Perjuangannya dan keberpihakannya terhadap kaum miskin kota seperti apa. Nah, saya melihat bahwa yang disampaikan misalnya Mas Sahrin tadi bahwa Mas Anies ini sangat dekat dengan masyarakat Jakarta, keberpihakannya sudah jelas. Ini sedang diikuti lah setidaknya oleh Mas Pram dan Bang Dul dengan apa? Sejak mendaftar ke KPU, Mas Pram dan Bang Dul ini sangat antusias atau sangat gencar turun langsung ke masyarakat. Jadi program dan visi misinya nantinya tidak seolah-olah datang tidak dari masyarakat. Tidak dipaksakan misalnya ini baru datang ke Jakarta